Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Davanisa Azahra, mahasiswi STKIP Muhammadiyah Bogor semester 4. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi, konsep dan implementasi kurikulum 1984. Tugas tersebut merupakan tugas dari mata kuliah Telaah Kurikulum yang diampu oleh Bapak Wahyu Bagjasul PMI MPD. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau daftar pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik, komplit dengan cara pemberian nilai pencapaian belajar dalam kurun waktu tertentu. Perubahan kurikulum dari waktu ke waktu bukan tanpa alasan dan landasan yang jelas, sebab perubahan ini disemangati oleh keinginan untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional. Adapun kurikulum dalam pengertian modern adalah segala pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan dan diorganisir untuk diatasi siswa dalam mencapai tujuan belajar. Kurikulum 1984 berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461-U-1983 tanggal 22 Oktober 1983 tentang perbaikan kurikulum. Kurikulum ini disusun karena kurikulum terdahulu dianggap memiliki banyak kekurangan. Ada 4 aspek yang disempurnakan dalam kurikulum 1984 ini, yaitu yang pertama, pelaksanaan PSBB, yang kedua, penyesuaian tujuan dan struktur program kurikulum, yang ketiga, pemilihan kemampuan dasar, serta keterpaduan dan keserasian antar ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir, yang keempat, pelaksanaan pelajaran berdasarkan kerundatan belajar yang disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing peserta didik. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini bisa disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA, dan juga bisa disebut Student Active Learning atau SAL. Oleh sebab itu, kurikulum 1984 menggunakan pendekatan proses, di samping tetap menggunakan orientasi pada tujuan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Tokoh penting di balik lahirnya kurikulum 1984 adalah Profesor D. Koni R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980 hingga 1986, yang juga Rektor IKIP Jakarta atau Universitas Negeri Jakarta periode 1984 hingga 1992. Kurikulum 1984 merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Dalam kurikulum 1984 ini, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Perangkat kurikulum 1984 adalah yang pertama landasan, program, dan pengembangan. Yang kedua, garis-garis besar program pengajaran. Yang ketiga, pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum 1984. Ciri-ciri umum dari kurikulum 1984 atau CBSA ini ada 5. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau CBSA. Yang keempat, materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral. Semakin tinggi tingkat kelas, semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Kebijakan dalam penyusunan kurikulum 1984 adalah yang pertama, adanya perubahan dalam perangkat mata pelajaran inti. Yang kedua, penambahan mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan. Yang ketiga, perubahan program jurusan. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah
harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Langkah-langkah agar pelaksanaan kurikulum ini dapat berhasil adalah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru supaya meningkatkan profesionalisme. Yang kedua, dalam buku paket harus dimasukkan kegiatan yang menggunakan komputer atau kalkulator. Yang ketiga, sinkronisasi dan kesinambungan pembelajaran dari sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Yang keempat, pengevaluasian hasil pembelajaran. Dan yang terakhir kelima, prinsip CBSA dipelihara terus. Pendekatan CBSA dapat diterapkan dalam pembelajaran dalam bentuk dan teknik. Yang pertama, pemanfaatan waktu luang. Yang kedua, pembelajaran individual. Yang ketiga, belajar kelompok. Yang keempat, tanya jawab. Dan yang kelima, belajar inquiry atau discovery, belajar mandiri. Dalam strategi belajar ini, siswa melakukan proses mental intelektual dalam upaya memecahkan masalah. Mereka sendiri yang merumuskan masalah, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan, serta mengaplikasikan hasil belajarnya. Kelebihan kurikulum 1984 ini ada 6. Yang pertama, kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Yang kedua, prakarsa siswa dapat lebih dalam kegiatan belajar yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Yang ketiga, keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, anak dapat belajar dari pengalaman langsung atau pengalaman pribadinya. Yang kelima, kualitas interaksi antar siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Dan yang terakhir keenam, memasyarakatkan keterampilan berdiskusi yang diperlukan dengan berpartisipasi secara aktif. Ada pula kelemahan dari kurikulum 1984, yaitu yang pertama, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA, yang terlihat hanya suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Yang kedua, adanya ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut secara rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar sangat terbatas. Yang ketiga, dapat didominasi oleh seorang atau sejumlah siswa sehingga dia menolak pendapat peserta lain. Yang keempat, siswa yang pandai akan bertambah pandai, sedangkan yang bodoh akan tertinggal. 5. Peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Yang keenam, diperlukan waktu yang banyak dalam pembelajaran menyebabkan materi pelajaran tidak dapat tuntas dikuasai oleh siswa. Dan yang ketujuh, guru kurang berperan aktif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai konsep dan implementasi kurikulum 1984 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.